Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Rizky Pangestu ingin mempresentasikan uji kompetensi 2 mata pelajaran pemrograman web dari kelas H. Untuk materi yang pertama adalah materi ke-8, yaitu adalah JavaScript lanjut. Dalam materi JavaScript lanjut ditampilkan 4 submateri. Yang pertama adalah pernyataan kondisional, yang definisinya adalah pernyataan yang terdiri atas kondisi-kondisi di mana jika kondisi tersebut terpenuhi, program akan melakukan instruksi tertentu. Pernyataan kondisional terdiri atas pernyataan if bersarang, dan pernyataan switch. Yang kedua adalah pernyataan perulangan dengan definisi merupakan salah satu cara untuk memanipulasi aliran program sehingga kita bisa membuat program yang fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Pernyataan pengulangan berfungsi untuk mengulangi beberapa substatement hingga kondisi terpenuhi. Pernyataan perulangan terdiri dari pernyataan for bersarang, pernyataan while, dan pernyataan do while. Selanjutnya adalah function. Function merupakan suatu blok instruksi yang akan dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Dan jenis-jenis fungsi adalah fungsi rekursif, fungsi buatan sendiri, dan fungsi yang dibuat sendiri. Lalu adalah objek. Objek sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai atau properti dan fungsi atau metode. Dan jenis-jenis objek ialah objek dari browser, objek array, objek waktu atau date, objek radio, dan objek password. Kemudian kita memasuki materi ke-9, yaitu server-side programming dari PHP. Untuk konsep server-side programming adalah teknologi scripting atau pemrograman web di mana program atau script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Untuk contoh server-side programming adalah ASP, CodeFusion, JSP, PHP, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah web server. Untuk konsep dari web server merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server dan berfungsi sebagai penerima permintaan atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali atau respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk HTML. Dan biasanya web server menggunakan port 80. Lalu jenis-jenis dari web server, yang pertama ada Apache Web Server, Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2003, Internet Information Service, dan ada like HTTP, dan masih banyak lagi. Lalu adalah PHP. PHP adalah bahasa penulisan script open source yang digunakan dalam pemrograman atau pengembangan website. PHP atau Hyper Preprocessor sebenarnya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya adalah PHP seringkali digunakan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk front-end dan back-end. Dan sementara itu, Python hanya untuk sisi server atau back-end. Lalu adalah dijelaskan juga sejarah PHP. Pada awal PHP merupakan kemudian dari personal homepage atau situs personal dan pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerford pada tahun 1995. Lalu pada 1997 dirilis PHP atau FI 2.0 dan pada 1997 sebuah perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Dan pada tahun 1998 perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilisan tersebut sebagai PHP 3.0. Lalu pada pertengahan tahun 1999 perusahaan Zen merilis interpreter PHP baru dan rilisan tersebut dikenal dengan PHP 4.0. Pada Juni 2004 Zen merilis lagi PHP 5.0. Dalam versi ini dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Dan untuk versi terbaru dan stabil dari bahasa pemrograman PHP saat ini adalah versi 7.0.16 dan 7.1.2 yang resmi dirilis pada tanggal 17 Februari 2017. Untuk sintak dari PHP dapat dilihat dari layar. Beberapa sintak penulisan PHP bisa menggunakan salah satu dari pasangan tag berikut.
Berikut adalah contoh dari pemrograman PHP. Dan untuk materi per 10 adalah percabangan dan perulangan. Untuk percabangan yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah percabangan if. Bisa dilihat pada layar sebuah program percabangan if. Pada program di atas adalah percabangan if dengan kondisi jika nilai lebih besar dari 60, maka nilai tersebut memenuhi syarat dari percabangan dan menyatakan bahwa nilai Anda lulus. Yang kedua adalah percabangan if bersarang. Untuk program bisa dilihat di layar. Pada program di atas adalah percabangan if dengan kondisi jika nilai lebih besar dari 60, maka nilai tersebut memenuhi syarat dan menyatakan bahwa Anda lulus. Namun jika nilai kurang dari 60, maka nilai tidak memenuhi syarat dan menyatakan bahwa Anda telah gagal. Yang ketiga ada percabangan switch. Pada program yang saya tuliskan di layar adalah percabangan switch, di mana program akan memproses date yang ada dan menampilkan sesuai output yang sudah ditentukan. Yang kemudian adalah perulangan. Untuk perulangan pertama adalah perulangan for. Untuk program bisa dilihat pada program di atas adalah perulangan for, di mana X akan mengulang diri sendiri hingga syarat selama X lebih kecil daripada 10 terpenuhi dan mengeluarkan nilai X yaitu antara 1 hingga 10. Yang kedua ada perulangan while. Untuk program di atas ada perulangan while, di mana saat nilai I lebih kecil dari dan sama dengan 10, maka nilai I akan menuliskan nilainya ke output, dan setiap perulangan nilai I akan bertambah 1. Lalu pada perulangan dual, pada program di atas adalah perulangan dual, di mana program akan menuliskan nilai I terlebih dahulu, baru melakukan perulangan hingga syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Kemudian adalah materi 11 mengenai penanganan form. Dalam ruang lingkup materi 11 ada berbagai cara penanganan form input type text dan password, form input type radio, form input type checkbox, combo box, dan type text area. Dan yang terakhir adalah form validation. Yang pertama adalah proses pengolahan form dilakukan di halaman yang sama dengan form inputannya menggunakan metode post. Jika proses penanganan form berada di satu halaman, maka value attribute action pada duck form tidak perlu diisi atau dikosongkan. Bisa dilihat di program bahwa form action saya kosongkan karena pemanggilan form berada di halaman yang sama. Yang kedua adalah memisahkan antara form dan proses dalam file yang berbeda dengan menggunakan metode force. Proses pengolahan form dilakukan di dokumen file yang terpisah. Attribute action harus disertakan pada path file yang akan memproses. Bisa dilihat from action adalah olah form 2b.php, sedangkan isi dari olah form 2b.php adalah codingan yang ada di kanan layar. Kemudian adalah input type dan password. Input type dan password adalah jenis input tag yang digunakan untuk menerima masukan yang bersifat rahasia. Prinsipnya sama seperti input text, namun saat pengguna mengetikkan huruf pada text box yang nampak hanya dot atau bintang saja. Berikut adalah contoh input types dan password. Lalu ada input radio. Tag input type radio berfungsi untuk membuat tombol radio atau tombol pilihan yang diisi dengan cara memilih dari salah satu tombol radio yang ada. Radio biasa digunakan untuk pilihan yang membatasi user untuk memilih satu dari pilihan. Berikut adalah contoh dari input type radio. Lalu ada input checkbox. Checkbox berfungsi untuk membuat checkbox atau kotak isian yang diisi dengan cara mengchecklist kotak tersebut. Checkbox biasa digunakan untuk pilihan yang dapat dipilih dengan lebih dari satu pilihan. Lalu ada input combo box. Combo box adalah salah satu komponen untuk keperluan input data melalui form. Komponen ini memiliki bentuk seperti drop down menu dan kita diminta memilih item yang diinginkan di antara item yang ada dalam list komponen tersebut. Berikut adalah contoh output dari combo box. Lalu input text area. Text area adalah elemen form untuk masukan berupa multi-line text.
Jika pada input teks kita hanya bisa memasukkan baris dalam satu baris saja, maka pada teks area kita bisa memasukkan teks dalam beberapa baris. Untuk contohnya bisa dilihat dalam foto berikut. Terakhir ada form validation. Validasi form atau form validation adalah suatu informasi atau pemberitahuan yang digunakan oleh form, di mana informasi yang keluar dari form berupa pesan error atau pesan sukses. Untuk contohnya seperti di bawah tersebut. Lalu memasuki materi ke-12 berupa array dan fungsi. Untuk pengertian array adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Elemen-elemen ini disimpan sebagai pasangan nilai kunci. Bahkan, Anda dapat menggunakan sebuah array setiap kali ada kebutuhan untuk menyimpan daftar dari elemen. Umumnya, semua item dalam array memiliki tipe data yang serupa. Dan kemudian ada fungsi. Fungsi adalah suatu kumpulan blok kode yang menerima suatu inputan, melakukan satu tugas tertentu, dan secara opsional ia bisa mengembalikan suatu nilai. Lalu dalam array ada array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang tidak menggunakan angka sebagai kunci di setiap nilainya. Jika tidak ditentukan kunci dari sebuah elemen di array, PHP akan otomatis memberikan kuncinya berupa angka. Kemudian ada perulangan di dalam array, yaitu perulangan for each, dan while list. Untuk fungsi di dalam array adalah ada yang pertama fungsi pengurutan dengan jenis fungsi pengurutan. Yang pertama assort, yaitu pengurutan array berdasarkan value secara descending. Sort, pengurutan array berdasarkan value secara ascending. Lalu ksort, menggunakan array berdasarkan index atau key secara descending. Lalu ksort, yaitu pengurutan array berdasarkan index atau key secara ascending. Lalu ada rsort, pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan pengubahan indeks atau key. Lalu ada sort, pengurutan array berdasarkan value secara ascending dengan mengubah indeks atau key. Dan yang terakhir adalah shuffle, yaitu random pengurutan array. Lalu ada fungsi pengaturan pointer pada array, di antara lain adalah ada current, mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Lalu ada end, pointer menunjuk pada elemen array terakhir, dan key untuk mendapatkan key yang ditunjuk oleh pointer. Lalu ada next, pointer menunjukkan pada elemen selanjutnya. Lalu ada prev atau previous, pointer menunjukkan pada elemen sebelumnya. Ada reset, memindahkan pointer array ke awal atau ke elemen pertama, dan count, menghitung jumlah elemen array. Lalu ada fungsi pencarian pada array, yaitu array underscore source, untuk mencari posisi atau key dari suatu value dalam array. Lalu array underscore key exists, merupakan suatu key ada dalam array atau tidak. Lalu ada in underscore array, yaitu memeriksa suatu elemen ada dalam array atau tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.